Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Febriana, NPM 1913025016. Di sini saya akan mereview artikel dengan topik WiMAX. Untuk judulnya yaitu Analisa Perbandingan Teknologi WiMAX dengan Wi-Fi yang ditulis oleh Nasir tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan, model, analisis dan desain, lalu hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Belakangan ini, teknologi Worldwide Interoperability for Microwave Access atau WiMAX dan Wireless Fidelity atau Wi-Fi telah menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan dan didiskusikan dalam dunia telekomunikasi saat ini. Jaringan terbaru bukan hanya aspek yang penting yang harus dievaluasi, tetapi keduanya merupakan fakta transmisi wireless yang tidak aman untuk berkomunikasi. WiMAX baru mulai dipublikasi dan baru beberapa negara yang menggunakan dan mengimplementasikan teknologi ini. WiMAX merupakan pengembangan dari WLAN. Masing-masing di antara keduanya, WLAN dan WiMAX, mempunyai potensi dan keunggulan sehingga keduanya akan saling mendukung dalam implementasinya. Lalu yang selanjutnya ada tinjauan pustaka WiMAX. WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access pada dasarnya memiliki dasar teknologi yang sama dengan Wi-Fi, namun sedikit berbeda pada spesifikasi tertentu. Dengan cakupan WiMAX yang lebih tepat disamakan dengan Metropolitan Area Network karena dapat menjangkau area hingga 50 km. Untuk WiMAX sendiri, rate transfernya yaitu 60 hingga 70 Mbps dengan standarisasi gabungan dengan standar ETSI Hyperman yakni IEEE.802.16. WiMAX sendiri memiliki dua jenis, yaitu Fixed WiMAX dan Mobile WiMAX. Yang kedua ada model, analisis, dan desain. Model penelitian. Model penelitian yang digunakan adalah model penelitian komparasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan atau literatur. Analisis dan desain WiMAX sendiri yaitu berteknologikan OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing dengan standar dan konfigurasi sebagai berikut ini. Lalu konfigurasi jaringan WiMAX sendiri dapat dilihat dengan gambar yang tertera berikut ini. Selanjutnya yaitu hasil. Hasil dari artikel ini yang pertama yaitu generalisasi Wi-Fi dan WiMAX. Untuk WiMAX sendiri yaitu memiliki jarak jangkauan luas dan efisiensi bandwidth. Dapat digunakan untuk menyediakan konektivitas internet bagi seluruh kota, menghubungkan satu hotspot Wi-Fi dengan hotspot Wi-Fi lainnya dan internet. Lalu menyediakan alternatif akses broadband termutakhir selain kabel dan DSL. Yang terakhir menyediakan layanan telekomunikasi dan data kecepatan tinggi. Nah, untuk Wi-Fi sendiri, yaitu Wi-Fi menggunakan salah satu frekuensi tidak berlisensi, yakni frekuensi 5,8 GHz. Lalu Wi-Fi hanya beroperasi pada kisaran meter. Wi-Fi juga lebih diarahkan ke aplikasi untuk solusi LAN atau Local Area Network di dalam ruangan. Lalu selanjutnya perbandingan layanan aplikasi Wi-Fi dan WiMAX. WiMAX sendiri termasuk aplikasi backhaul. WiMAX dapat dimanfaatkan untuk backhaul hotspot dan backhaul teknologi lain. Dalam aplikasi ini, agar dapat dipakai secara maksimal, maka biasanya dilakukan konfigurasi P2P. WiMAX juga dapat mengakses broadband. WiMAX dapat digunakan sebagai last mile untuk melayani kebutuhan broadband bagi pelanggan. Yang selanjutnya, personal broadband. Wi-Fi sebagai penyedia layanan, personal broadband dapat dibedakan menjadi dua pangsa pasar, yaitu yang bersifat nomadik dan mobile. Lalu yang selanjutnya, untuk layanan Wi-Fi.
Wi-Fi hanya dapat diakses dengan komputer, laptop, PDA, atau ponsel yang telah dikonfigurasi dengan Wi-Fi Certified Radio. Yang ketiga, integrasi teknologi Wi-Fi dan WiMAX, yaitu sebagai backhaul antar Wi-Fi mesh network, dan integrasi penuh Wi-Fi WiMAX dengan gambar seperti di samping ini. Yang keempat, perbandingan coverage teknologi WiMAX dan Wi-Fi. WiMAX dikenal dengan 802.16 wireless MAN atau Metro Area Network, di mana teknologi yang dimaksud mampu melayani pelanggan atau user sampai jarak 50 km dari base station. Sedangkan Wi-Fi lebih dikenal dengan 802.11 wireless LAN, di mana jangkauan dari AP atau access point ke pelanggan atau user sekitar 100 meter. Yang kelima, perbandingan standar dan radio interface-nya. Standar Wi-Fi lebih dikenal dengan standar 802.11, sedangkan WiMAX mengacu ke 802.16. Pada Wi-Fi lebih dikenal dengan 3 standar yang populer, yaitu 802.11b, atau paling populer dengan kecepatan data sampai dengan 11 megabit per second. 802.11a atau 54 megabit per second dengan jarak lebih kecil dibanding 802.11b, dan 802.11g dengan kecepatan 54 megabit per second. Untuk WiMAX dikembangkan mulai dari standar 802.16, kemudian berevolusi ke standar 802.16a atau dengan direvisi menjadi 802.16d. Kemudian yang terakhir adalah 802.16e. Standar WiMAX 802.16d dikembangkan untuk melayani pelanggan fix, sedangkan 802.16e untuk melayani pelanggan mobile. Nah, selanjutnya ada perbandingan frekuensi WiMAX dan Wi-Fi dapat kita lihat dengan tabel berikut ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dibandingkan dengan WiMAX, WiMAX menawarkan keuntungan yang lebih dalam hal jarak jangkauan dan efisiensi bandwidth. Selain itu, WiMAX dapat digunakan untuk menyediakan konektivitas bagi internet seluruh kota dan dapat diimplementasikan pada laptop untuk memberikan mobilitas yang lebih bagi para penggunanya. Dengan jangkauan dan bandwidth standar WiMAX memungkinkan untuk digunakan yang pertama menghubungkan satu hotspot Wi-Fi dengan hotspot Wi-Fi lainnya dan internet. Yang kedua, menyediakan alternatif akses broadband termutakhir selain kabel dan DSL. Yang ketiga, menyediakan layanan telekomunikasi dan data berkecepatan tinggi. Yang keempat, menyediakan sumber yang berbeda untuk konektivitas internet sebagai bagian dari rencana kesinambungan perusahaan. Sekian penjelasan atau review artikel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.